Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Di dalam bacaan pertama dari kitab Ulangan, kita boleh merenungkan bersama bahwa Allah itu menempatkan bangsa Israel sebagai bangsa kesayangan yang dipilihnya. Status istimewa ini bukan tanpa syarat karena Allah tetap menuntut ketaatan dari orang-orang Israel, bahkan satu ketaatan yang penuh untuk setia kepada hukum dan peraturan yang Allah berikan. Dan ketaatan akan membawa mereka kepada keselamatan sebagai bangsa pilihan Tuhan. Salah satu bentuk ketaatan mereka adalah kesetiaan dalam menjalankan hukum Taurat. Dan di dalam bacaan Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19, kita boleh mendengarkan dan merenungkan bersama bagaimana penghayatan sesungguhnya yang benar dari hukum Taurat itu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, Yesus di dalam Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19 yang kita baca hari ini berbicara bahwa Dia datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi hendak menggenapinya. Lantas kita bertanya begini, sebenarnya apa yang dikatakan atau hukum Taurat itu model bagaimana? Hukum Taurat itu dikenal sebagai Torah di dalam tradisi Yahudi yang merupakan hukum dan ajaran agama yang terdapat di dalam Pentateuch, yakni kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ada 3 jenis hukum Taurat, yakni hukum moral, hukum seremonial, dan yudisial. Hukum moral itu adalah hukum kodrati yang menuntun manusia itu ke arah kebaikan. Hukum seremonial itu adalah satu ekspresi yang mampu menunjukkan perbedaan antara sesuatu yang sakral dari sesuatu yang duniawi berdasarkan hukum kodrat. Dan yang terakhir, hukum yudisial itu adalah peraturan yang menetapkan hukuman atau sanksi agar peraturan lainnya dapat dijalankan dengan baik dan lancar. Penggenapan hukum Taurat yang dimaksud oleh Yesus di dalam bacaan Injil hari ini adalah kedatangan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Ia datang sebagai Mesias yang mana hukum-hukum itu merupakan persiapan agar setiap orang boleh memperoleh keselamatan yang datang dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, hukum dan peraturan yang ada di tengah kita tentu dibuat untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Kita butuh aturan supaya bisa mengatur orang menuju kepada kebaikan. Hal ini juga berlaku pada hukum Taurat yang diberikan
oleh Tuhan sendiri untuk bangsa Israel. Hanya saja dalam perjalanan waktu, hukum ini nampaknya dimanipulasi oleh kelompok-kelompok tertentu demi kepentingan mereka. Maka inilah yang ingin diluruskan kembali oleh Tuhan Yesus. Maka hadirnya Yesus adalah supaya membuat hukum Taurat kembali kepada hakikatnya. Kembali kepada tujuan awal diadakannya hukum itu. Sehingga hukum itu menjadi sempurna. Hukum itu tidak dimanipulasi untuk kepentingan apapun. Maka mari Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah hukum, aturan yang dibuat itu sudah menjadikan kita orang-orang yang terarah kepada kebaikan? Apakah hukum yang ada, aturan yang ada itu membantu kita untuk membawa kita kepada satu kehidupan yang lebih baik? Maka mari kita boleh merenungkan bersama bahwa hukum Tuhan dan hukum dunia ini diciptakan supaya kita boleh mengalami kebaikan, kesejahteraan, dan kita boleh disebut sebagai orang-orang yang taat hukum. Bukan taat secara buta, tetapi hukum yang ada diciptakan supaya kita sungguh-sungguh berjalan di relnya yang benar. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita hidup di dalam terang firman Tuhan yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.